Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Selamat mengikuti sesi belajar seru kali ini. Untuk sesi kali ini, pelajaran IPA adalah tentang penerapan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau satuan baku. Tujuan pembelajaran kita kali ini: pertama, memahami konsep besaran dan satuan. Dua, pengukuran panjang menggunakan jangka sorong. Ketiga, pengukuran panjang menggunakan mikrometer skru. Keempat, pengukuran suhu menggunakan termometer. Dan yang kelima, pengukuran waktu dengan menggunakan stopwatch. Oke, untuk materi pertama yaitu besaran dan satuan. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu besaran dan apa itu satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, dan satuan adalah ukuran dari suatu besaran ditetapkan sebagai satuan. Satuan memiliki beberapa macamnya, yaitu ada satuan LKS, ada satuan CGS, dan ada satuan SI. Kita sekarang ini menggunakan satuan SI. Nah, ini adalah 7 besaran pokok dalam satuan internasional. Ada panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat. Nah, untuk besaran pokok yang tidak berdimensi itu adalah sudut datar dan sudut ruang. Mereka mempunyai dimensinya masing-masing. Untuk dimensi, kita akan belajar di jenjang selanjutnya. Sekarang kita membahas tentang besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok, yaitu ada kecepatan, luas, gaya, energi, daya, frekuensi, dan masih banyak yang lain. Nah, besaran turunan tidak hanya yang tertera pada contoh di atas, tetapi besaran turunan itu berbagai macamnya. Misalkan seperti tabel di layar kalian, ada luas diturunkan dari panjang dan lebar. Volume diturunkan dari panjang, lebar, dan tinggi. Untuk massa diturunkan dari massa dan volume. Nah, ini adalah tabel-tabel untuk besaran turunan. Kalian bisa mencarinya di buku-buku literatur yang lain. Ini adalah tabel-tabel nilai atau nama simbol yang sering digunakan dalam ilmu fisika. Setelah ini kita akan melihat video tentang bagaimana penggunaan mikrometer skru dan jangka sorong. Catat ya dan amati baik-baik. Bagaimana cara menggunakan jangka sorong? Ini adalah jangka sorong. Jangka sorong atau biasa disebut vernier caliper adalah salah satu alat pengukur panjang dengan ketelitian mencapai 0,05 mm. Selain itu, jangka sorong bisa digunakan pada 3 jenis pengukuran, yakni mengukur ketebalan komponen, diameter dalam, dan ke dalam suatu celah. Bagaimana cara menggunakan jangka sorong? Pertama kita kenali dulu bagian-bagian jangka sorong. Jangka sorong terdiri dari 2 skala, yang pertama skala utama. Skala utama terletak pada bagian jangka sorong yang tetap. Sementara skala lainnya adalah skala vernier yang terdapat pada bagian jangka sorong yang bergeser. Apa bedanya skala utama dan skala vernier?
Secara lebih mudah, skala utama digunakan sebagai nilai kasar suatu pengukuran. Sementara skala Vernier digunakan untuk menentukan nilai desimalnya. Jadi apabila digabungkan, akan menghasilkan hasil pengukuran dengan ketelitian mencapai 2 digit di belakang koma. Bagian lain dari jangka sorong adalah rahang atas. Fungsinya sebagai media pengukuran lebar celah atau lubang silinder. Lalu ada rahang bawah untuk mengukur ketebalan. Dan tangkai ukur kedalaman untuk mengukur kedalaman suatu celah. Lalu bagaimana cara pakainya? Untuk menggunakan jangka sorong sebenarnya mudah sekali. Pertama, tentukan jenis komponen yang ingin Anda ukur. Gunakan rahang bawah untuk mengukur ketebalan atau diameter komponen seperti diameter poros atau diameter piston. Caranya, jepitkan kedua rahang bawah pada benda yang akan diukur. Geser skala Vernier hingga mentok. Pastikan posisi benda dan jangka sorong simetris. Gunakan rahang atas untuk mengukur lebar celah atau lubang silinder seperti diameter blok silinder atau lainnya. Caranya, selipkan kedua rahang atas pada benda yang akan diukur. Geser skala Vernier hingga mentok. Pastikan posisi benda dan jangka sorong simetris. Gunakan tangkai ukur kedalaman untuk mengukur kedalaman suatu celah seperti kedalaman thread ban atau ketebalan kampas rem. Caranya, masukkan tangkai ukur pada celah yang akan diukur. Geser skala Vernier hingga tangkai menyentuh dasar celah. Pastikan posisinya simetris. Setelah itu, kencangkan pengunci skala Vernier untuk mengunci skala Vernier agar tidak bergeser. Terakhir, baca hasil pengukuran. Untuk membaca hasil pengukuran jangka sorong, pertama cari nilai skala utamanya. Caranya, cari garis terakhir pada skala utama yang telah dilewati garis 0 pada skala Vernier. Lalu catat hasilnya. Kemudian cari nilai desimalnya. Caranya cari garis yang paling lurus antara skala Vernier dengan skala utama. Garis itulah yang jadi acuan nilai desimal. Terakhir, tambahkan nilai kasar dengan nilai desimalnya. Maka Anda akan mendapatkan hasil pengukuran akhirnya. Agar lebih paham, saya akan memberikan beberapa contoh pembacaan hasil pengukuran jangka sorong. Bagaimana? Apa Anda sudah paham? Ternyata jangka sorong itu mudah digunakan bukan? Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mikrometer sekrup adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Namun, ketebalan benda yang dapat diukur dengan mikrometer itu terbatas. Seperti yang Anda lihat, mikrometer ini memiliki jangkauan pengukuran maksimal 25 mm. Salah satu yang membedakan mikrometer dengan alat ukur lainnya ada pada ketelitiannya yang mencapai 0,01 mm. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Simak video berikut. Bagian mikrometer sekrup. Frame adalah rangka utama mikrometer yang berbentuk C. Skala utama adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai kasar suatu pengukuran. Skala nonius adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai desimal suatu pengukuran. Bagian lain dari mikrometer terdiri dari anvil atau poros tetap, spindle atau poros geser, timbel, ratchet, dan pengunci mikrometer. Bagaimana cara menggunakannya? Sebelum mikrometer dipakai, Anda harus melakukan kalibrasi. Kalibrasi adalah cara untuk mengkondisikan skala utama agar sinkron dengan skala nonius. Caranya, putar ratchet hingga spindle menyentuh anvil. Lalu pastikan garis horizontal pada skala utama lurus dengan garis 0 pada skala nonius. Kalau belum lurus, putar skala utama menggunakan kunci khusus. Kunci ini harusnya didapatkan satu paket dengan mikrometer. Apabila garisnya sudah lurus, Anda bisa gunakan mikrometer untuk mengukur. Objek yang akan diukur, ditempelkan pada anvil.
Lalu putar ratchet hingga spindle bergeser menjepit objek yang akan diukur. Saat spindle sudah menyentuh objek yang akan diukur, maka ratchet akan berbunyi saat diputar. Setelah itu, putar kunci mikrometer untuk menjaga spindle tidak berubah posisi. Langkah berikutnya baca hasil pengukuran. Untuk membaca hasil pengukuran mikrometer, pertama cari dulu nilai kasar pengukuran. Nilai kasar ini bisa Anda dapatkan dengan melihat garis terakhir skala utama yang dilewati timbel. Pada skala utama, ada dua buah garis yakni garis atas dan garis bawah. Setiap garis memiliki nilai 1 mm baik yang atas atau bawah. Namun kalau Anda perhatikan, posisi garis bawah itu ada di tengah dua garis atas. Itu karena garis yang ada di bawah menunjukkan nilai pertengahan dari garis yang ada di atasnya. Jadi kalau seperti ini maka hasilnya 11,5 mm. Karena timbel sudah melewati garis bawah setelah garis 11. Selanjutnya mencari nilai desimal. Untuk mencarinya Anda perlu tahu tentang skala Nonius. Skala Nonius memiliki 50 garis di mana setiap garis memiliki nilai 0,01 mm. Jadi untuk mencari nilainya, Anda cukup melihat garis mana yang paling lurus dengan garis horizontal pada skala utama. Pada pengukuran ini, garis yang paling lurus adalah garis 46 artinya nilai desimalnya 0,46 mm. Lalu tambahkan nilai kasar dan nilai desimalnya, maka Anda akan mendapatkan hasil 11,96 mm. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu di lain hari. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.